Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah yang besar. Kami sangat bersyukur kalau kami ada sampai hari ini. Ya, Yesus. Itu semua karena kebaikan-Mu. Amin. Kami gak akan pernah bisa lepas satu detik dari tangan Tuhan. Kami gak pernah mampu berjalan sendiri di akhir zaman ini Tuhan. Kami hanya berkata bahwa kami punya Tuhan yang besar. Amin. Kami gak mau berkata masalah kami besar, tapi kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang besar yang sudah pegang hari esok kami. Itu sebabnya Tuhan, kami gak pernah takut. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya. Hari ini luar biasa ya. Merah putih ya. Kita semangat menghadapi hidup ini. Makanya hari-hari ini jangan kejar sesuatu yang nilainya fana ya. Disayang suami itu fana. Mau cepet kaya, rumah di-upgrade, tambah lama tambah kaya, nilainya fana. Semuanya itu fana. Apa yang saudara kejar dengan cara yang sia-sia seperti kesaksiannya, dia berani membuka semua aib, itu tidak gampang saudara. Ketika Tuhan jamah hidupnya, dengan hancur hati, percayalah nanti pemulihannya jauh lebih luar biasa. Amin. Bahkan tidak usah takut, nanti suaminya pasti berubah ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang masih ada hari esok. Jadi kalau hari ini saudara ngadepi titik apapun, mau di ambang batas kekuatan, saudara sudah rasanya tidak mampu, sekali-kali jangan pernah menyerah. Semua kenyataan hidup hari-hari ini kalau dipikir dengan akal kekuatan ya seperti saya, rasanya nggak mungkin mampu. Tapi kita percaya bersama Tuhan kita pasti sampai di hari esok ya. Yuk kita buka dulu ayatnya di Amsal 24 ayat 19 sampai 20. Kenapa hidup kita ini hari-hari ini pasti ada hari esok. Saudara enggak perlu lihat orang kanan kiri tetanggamu yang hidupnya tipu sana ya, mungkin jadi istri peliharaan orang hidupnya enak, saudara enggak perlu lihat. Yuk kita baca. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Itu berarti pada akhirnya semua orang yang berbuat salah, menyimpang dari kebenaran, hidupnya di depan, walaupun terlihat hari ini semuanya serba terlihat nyaman. Berarti dia sudah menentukan, jujur, orang yang berani berbuat dosa hari-hari ini. Orang yang berani menyimpang dari kebenaran itu berarti dia sudah siap menutup masa depannya sendiri. Kalau ada apa-apa nggak bisa salahin Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu resiko bahwa ketika dia mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang hidupnya hari-hari ini mau kejar kaya dengan cara dosa, dia bisa berhasil. Ya, seperti tadi kalau ditarik garis mundur itu penyesalannya luar biasa. Saya percaya bahwa dia menyesal, dia nggak bisa tidur itu karena penyesalan. Iblis selalu datang dengan masa lalunya. Apa yang dia lakukan nggak sebanding. Kalau dilihat dulu cinta mati suaminya ya, cintanya murni, cintanya percaya, hanya karena saya percaya itu cuma chat. Ya, belum sampai hal-hal yang
berlebihan itu sudah membuat segala sesuatu yang tidak pernah dikira-kira suaminya hari ini berubahnya total. Itu sebabnya ketika kita mau melakukan dosa, kita mikir. Karena ketika saudara berani ambil resiko penawaran iblis, berarti saudara itu sedang menutup masa depan saudara. Lihat Amsal 23 ayat 18 ya. Lihat Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi hari ini kalau saudara sudah jadi orang benar, jalan hidupmu makin susah, pesan Tuhan tetaplah kejar kebenaran. Karena ketika saudara kejar kebenaran, percayalah kita ini sedang ada di dalam perjalanan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jadi lebih baik pilih hidup mana saudara? Enak diberi penawaran iblis atau pikul salib? Tapi harga yang harus dibayar yaitu bercucuran air mata. Tapi saudara punya masa depan. Itu jadi pertimbangan kita ya. Kita lihat bagaimana waktu saya persiapkan firman ini, Tuhan kasih saya di kitab Ulangan. Tuhan mengingatkan bagaimana perjalanan bangsa Israel yang hidupnya hari itu berputar-putar di padang gurun karena banyak melihat kenyataan hidup. Ya, buka di Ulangan 1 ayat 28 sampai 31. Ayat Ulangan 1 ayat 28 ya. Saudara lihat, orang Israel itu waktu menghadapi pengintai yang begitu besar ya. Saudara, apa yang dilihat orang Israel, pengintai-pengintai itu cuman melihat bagaimana musuh yang sedang dihadapi, yaitu Ulangan 1 ayat 28 ya. Orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi ya. Dari situ lihat ya. Saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak. Orang enak itu orang raksasa. Apa yang saudara hadapi hari ini, banyak orang tawar hati. Kenapa? Karena yang dilihat masalah itu jauh lebih besar. Saudara cuman melihat bagaimana kekuatan masalah itu bisa menghancurkan hidupmu. Dan lihat ayat 29, kita baca. Apa yang firman Tuhan katakan, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Berikutnya yang ke-30. Ini yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Kenapa kita itu selalu ada hari esok? Tuhan, siapa Allahmu, berjalan di mana saudara? Di belakang? Di depanmu dialah yang akan bersembunyi, berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Berikutnya kita lihat, dan di padang gurun di mana engkau melihat. Lihat ya. Hari ini siapa yang lagi menjalani padang gurun di mana masalah terlihat besar, engkau melihat kekuatan hutang, kekuatan masalah seolah-olah akan menghancurkan masa depanmu. Percayalah, firman Tuhan berkata di padang gurun kita tetap melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini.
Sekali lagi kalau kita baca firman ini, lihat ya, kita itu jangan berespon salah. Kita tahu bahwa sekalipun musuh terlihat berat, hari ini padang gurun membuat engkau capek ya. Kita percaya, buka PowerPoint-nya, kenapa masih ada hari esok, kita harus bangkit. Walaupun kenyataan sudah tidak ada dasar untuk berharap. Istilahnya orang itu kalau sudah di ICU antara hidup dan mati, kita percaya kalau firman Tuhan berkata janganlah takut, janganlah gemetar, sebab Tuhan Allahmu berjalan di depan saudara dan saya. Amin. Kira-kira kalau berjalan di depan, Tuhan tahu enggak hutangmu makin besar, usahamu makin merosot tajam, engkau kena PHK, suamimu tambah parah, ya mungkin kebun binatang hari-hari ini yang engkau dengar, yang pasti Tuhan tidak pernah berjalan di belakang saudara. Amin. Yang kedua, setelah dia berjalan, dia bukan diam-diam berjalan di depan, lihat musuh saudara, dia cuman diam enggak. Tapi langkah yang nomor 2, dia berperang. Kalau berperang, saudara menghadapi musuh yang besar, saudara kalah. Tapi kalau Tuhan yang berperang, kira-kira saudara pernah kalah enggak saudara? Nggak akan pernah kalah karena kekuatan yang berperang bukan kekuatan manusia lagi, tapi kekuatan Tuhan yang besar. Yang ketiga, Tuhan mendukung saudara dan saya itu diperlakukan seperti anak. Kira-kira kalau orang tua lagi disiplin anaknya, saudara tetap punya kasih enggak? Saudara itu walaupun seperti ibu salah, kira-kira Tuhan itu bilang gini ya, syukur, kapok, rasain, enggak loh. Kalau dia sampai minum obat seharusnya secara teori kedokteran, dia mati, dia enggak makan, enggak tidur, itu pasti hasilnya jantungnya putus, buktinya dia sehat. Itu berarti Tuhan itu tetap mendukung siapapun saudara. Dia tidak pernah membuang saudara dan saya, sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Tapi ketika saudara tetap datang dan saudara ngakui segala pelanggaranmu, dan engkau berkata gini, Tuhan, aku percaya saat aku minta ampun sama Tuhan, aku kembali ke jalan Tuhan, masa depan, hari esokku pasti Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Amin. Lihat, kita jangan seperti ayat yang ke-32-nya. Kita baca ya. Yuk kita baca. Ayat ke-32 dan 33. Hari ini kita mau saudara dan saya bangkit. Yang lagi ngalami masalah besar, badai besar, jangan terus tinggal di dalam masalah. Mata itu jangan lihat terus, aduh masalahku besar, aduh besar. Yang dilihat Tuhan yang besar itu tadi loh, Tuhan berjalan di depan, Tuhan berperang, Tuhan mendukung saudara dan saya sebagai anaknya. 32, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Siang ini kita percaya, kita sudah dengar firman, setelah pulang saudara menghadapi realita, jangan ambil sikap tidak percaya. Saudara pikir firman Tuhan itu cuman ya sekedar didengar tapi tidak dipraktekkan. Lihat ayat ke-33. Yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, ya, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam, dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh.
Jadi hari ini jangan pernah setelah keluar dari tempat ini menghadapi realita, saudara ambil sikap percaya. Karena pada akhirnya perjalanan saudara dan saya itu akan melihat bagaimana jalan yang saudara tempuh hari ini akan tetap tiba pada hari esok. Amin. Kita pasti sampai ke negeri yang berlimpah susu madunya. Tanah perjanjian, tanah Kanaan itu pasti akan saudara dan saya nikmati. Tapi satu kunci kata yaitu jangan kurang percaya. Hari ini rasa percaya saudara harus dibangkitkan. Yuk kita lihat satu persatu ya. Apa yang Tuhan mau dengan semua proses kehidupan mulai hari ini, pesan Tuhan, jangan lihat kehadiran masalah. Lihat kehadiran Tuhan, itu tadi 3 hal. Bagaimana Tuhan berjalan di depan. Kalau Tuhan berjalan di depan saudara, apa yang dilakukan? Yuk kita lihat Ulangan 4 ayat 30 sampai 31. Baca terlebih dahulu, kita banyak buka ayatnya supaya saudara ketika keluar dari tempat ini saudara punya satu pemahaman. Jangan sampai di tengah sulitnya hidup saudara mulai tidak percaya lagi. Apabila engkau dalam keadaan yang terdesak. Lihat ya, siapa yang datang ke tempat ini dalam keadaan sudah kepepet. Bu Eli, saya kepepet uang, kepepet penghasilan, kepepet semuanya. Lihat ya. Dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari. Lihat ya, firman Tuhan sudah berpesan, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Hari ini mungkin ada orang yang kepepet karena terlalu serakah. Ambil investasi terlalu besar, serakah dengan bunganya, akibatnya bangkrut. Itu pun buat Tuhan dia tetap berjalan di depan saudara. Ketika saudara kembali dan dengaran akan suaranya, berikutnya lihat ayat yang ke-31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan, memusnahkan engkau dan tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Jadi hari ini seburuk apapun jangan terus diintimidasi. Kamu ini sudah gagal ya. Beberapa hari yang lalu juga ada orang yang datang sama saya, dia sudah putus asa. Dia berkata, Bu Eli, secara akal saya ini sudah tidak mungkin bisa lihat keadaan usaha saya bangkit. Bu Eli tahu hutang yang saya hadapi sama dibandingkan aset, hutangnya jauh lebih besar. Mana mungkin Bu Eli saya bisa bangkit. Dan dia mengakui bahwa pada waktu itu dia terlalu salah mengambil satu langkah. Dia ambil hutang bank yang begitu besar. Dan tiba-tiba sebelum masuk masa pandemi dia ditipu orang. Ditipu rekan kerjanya sendiri, akibatnya usaha yang dibangun dengan sudah diperhitungkan enggak waktu buka usaha? Oh sudah, dipanggilkan yang namanya analisa. Waktu pabrik ini mau berdiri, dihitung enggak profitnya kembali BEP berapa, menjanjikan. Tapi tiba-tiba partner bisnisnya itu yang mengambil uangnya. Akibatnya ketika masa pandemi enggak bisa bayar, bunga berbunga, satu persatu aset yang sudah disekolahkan disita bank. Itu pun belum selesai. Tapi saya cuma berkata, semakin engkau hari ini hidup berkata tidak mungkin Bu Eli, secara akal tidak mungkin, Tuhan juga tahu saya salah, saya terima hari ini. Saya cuma bilang, selama mulutmu berkata tidak mungkin, engkau hanya melihat
satu masalah yang besar, maka engkau gak akan pernah lihat Tuhan. Ini loh saudara. Kira-kira kalau saudara bilang gini, Tuhan, aku ini memang manusia serakah Tuhan. Aku ini manusia lemah, aku minta ampun. Kira-kira Tuhan itu sayang enggak? Tuhan itu penyayang saudara. Dia itu tidak akan meninggalkan saudara pada waktu saudara bangkrut. Nggak akan. Walaupun bangkrutnya itu karena kesalahanmu. Karena dia sayang, dia tidak akan meninggalkan dan memusnahkan engkau. Dan dia tidak akan melupakan janjinya buat orang-orang yang sudah hancur hati. Dia pasti sediakan hari esok itu tetap yang terbaik. Amin. Itu sebabnya jangan pernah mau diintimidasi iblis karena engkau berdosa, karena masa lalumu yang kelam, karena engkau sudah ambil perbuatan dosa. Nih akibatnya bayar harga. Tuhan tetap siang ini berkata, di tengah engkau bayar harga, aku tetaplah Tuhan Allah yang mengasihi engkau lebih dari segala-galanya. Aku tidak akan meninggalkan engkau berjalan sendiri. Aku sudah sediakan hari esok yang luar biasa. Amin. Amin. Jadi tidak ada sesuatu yang salah saudara. Kita ini tahu, kita ini debu. Kita ini manusia yang lemah. Kalau kita jatuh dalam dosa, dia tidak pernah buang manusia, tapi dia mau saudara dan saya hari ini bangkit meninggalkan dosa bersama Tuhan melihat hari esok. Yang berikutnya kita buka Ulangan 4 ayat yang tadi berapa tadi ya? Iya 38, yuk kita baca sama-sama. Untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar, ya, dan yang lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. 39, yuk. Sebab itu ketahuilah pada hari ini, nah itu, camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya ini saudara, lihat ya, hari ini jangan pernah menyerah. Ini loh hari esok. Siapa yang gak mau melihat hari esok ketika Tuhan berjalan di depanmu, dia berkata, nak, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk sesaat, selamanya. Jadi yang disediakan Tuhan yang terbaik buat saudara hari esok itu selamanya. Makanya jangan pernah mau menyerah. Buka 3 PowerPoint ya. Tuhan berjalan di depan, yaitu apa yang Tuhan lakukan. Yang pertama ya, jadi kalau kita keadaan yang terdesak, kita hari ini jangan pernah keluar dari proses. Tetap ingat Tuhan ini loh. Tuhan itu sudah sediakan kemenangan di depan. Saudara mungkin hari ini, waktu saya berjalan 12 tahun yang lalu, suami selingkuh punya 2 anak. Yang saya lihat saya sebagai orang gagal enggak? Semuanya gelap enggak untuk masa depan saya, 3 anak saya, gelap enggak saudara? Gelap. Bahkan ini otak pikirannya gini, hancur, lebur, cerai, suami saya mau jadi apa, saya jadi apa, semuanya gelap. Tapi ketika saya hari itu berkata sama Tuhan, dan Tuhan berkata, aku sudah berdiri di hari esok.
Apa yang kau lihat suram, tapi bukan apa yang aku pikirkan buat engkau. Sekalipun aku tahu engkau selama ini melakukan kesalahan. Dan Tuhan mengingatkan saya tentang Ulangan 4. Tuhan bilang gini, Tuhan itu sediakan kemenangannya. Hari ini engkau kelihatan gagal, engkau kelihatan kalah, tapi bukan untuk hari esok. Amin. Dia tetap sediakan kemenangan, dan yang kedua, dia sediakan masa depan yang terbaik di depan itu tadi buat kita dan anak-anak. Yang ketiga, Tuhan sediakan kebahagiaannya tadi selamanya. Siapa yang enggak mau hari ini untuk terpuruk, untuk terus tinggal dalam masalah? Saudara tidak akan menikmati ini loh. Kalau Tuhan berjalan di depan, dia pasti sediakan ini. Yuk, hari ini jangan pusing dengan apa yang terjadi dengan dunia. Jujur, kalau saudara lihat keadaan dunia, semuanya pada takut. Ya, semuanya pada naik, tapi penghasilan tetap Bu Eli. Kita hari ini belajar untuk rela sesaat hidup. Benar-benar, saya cuman pernah ngomong ya, kemarin minggu lalu saya ngomong sama teman saya. Dia cuman bilang gini, orang hidup itu sebenarnya apa yang dicari ya. Karena saya tahu teman saya ini uangnya banyak saudara ya. Uangnya berlimpah-limpah. Dan satu hal yang membuat saya sadar, dia berkata gini, saya punya uang berlimpah. Tapi ketika saya merenung, kalau saya besok dipanggil Tuhan ke rumah Bapak, enggak ada satupun loh yang saya bawa. Dan buat apa stres? Dia bilang gini, saya makan sama karyawan saya, ya. Satu hari walaupun dia punya uang berlimpah, satu hari kira-kira ngabisin uang untuk makan itu, kalau dipikir saudara, orang kaya, orang miskin. Orang kaya makannya satu hari 1 piring, 2 piring. Apakah bisa misalnya sekali makan 10 piring? Enggak kan saudara? Sama kan? Orang kaya makannya juga 1 piring, 2 piring, yang miskin juga sama. Kira-kira kalau cuman untuk hari-hari ini, kebutuhan hidup, saudara tidak bakal stres. Yang buat saudara stres itu gaya hidup. Suka bandingin dengan tetangga. Tetanggaku beli TV LCD yang terbaru. Nah, itu gaya hidup. Nanti lihat tetangga lagi ganti mobil mewah, mulai jantungnya berdebar-debar. Kapan ya? Kapan ya? Nanti dengar lagi, temanku ganti tas loh, tasnya dicek harganya. Harganya segini, aku ya kepingin. Ketika saudara terus memikirkan gaya hidup, maka itu tidak akan pernah cukup. Tapi kalau kita hari ini mengucap syukur karena saudara tahu bahwa kebutuhan hidup itu pasti Tuhan mencukupkan. Apa yang saudara butuhkan hari ini menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kira-kira saudara cukup tidak menghadapi masa-masa tersulit ini? Tuhan pelihara tidak saudara? Pasti. Amin saudara, jadi 3 hal ini ya. 3 hal, yuk berikutnya, 1 pembahasan lagi kita selesai. Jadi hari ini jangan pernah lihat kenyataan. Yang saudara lihat terus di depan ya. Kemenangan, masa depan, kebahagiaan itu sudah pasti ada. Dan saudara dan saya berhak untuk menikmatinya. Amin. Tapi kalau keluar dari prosesnya Tuhan, saudara murtad, saudara jual iman, maka 3 hal ini saudara tidak akan nikmati. Yuk yang kedua, Tuhan berperang buat saudara. Baca Ulangan 3 ayat 20 sampai 22. Ulangan 3 ayat 20 sampai 22. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu.
Lihat ya ayat 21. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikian akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang. Hari ini percaya kalau Tuhan sudah berikan perintah buat kita semua. Ya, buka bagaimana PowerPoint saya. Kalau hari ini Tuhan berperang, saudara tenang aja. Masalahmu mau sepertinya keadaan, Tuhan, keadaan hidup saya sepertinya di ujung tanduk, saya ini terancam bangkrut. Saya ini terancam mau diceraikan karena suami saya selingkuh. Ini loh saudara. Kalau saudara percaya ya, waktu saya persiapkan firman ini Tuhan cuman ingatkan satu hal, apa yang menjadi peran kehadiran Tuhan pada waktu bangsa Israel dalam perjalanannya. Saya itu selalu suka kalau ada kata-kata yang membuat saya kuat, saya selalu simpen saudara. Apa yang membuat saya kuat, saya selalu simpen, saya selalu ingat-ingat pesan Tuhan. Pada waktu bangsa Israel mengalami tantangan apa sih? Ya itu tadi, Tuhan pasti mengaruniakan keamanan. Kalau Tuhan yang berperang, keadaanmu pasti aman. Kita hari ini kalau pakai kekuatan kita mati semua saudara. Saya ini kalau pakai kekuatan saya sendiri, saya tidak jadi orang hari ini. Hidup saya terpuruk, ya. Saya bersyukur saya ketemu Tuhan. Kalau saya tidak ketemu Yesus Kristus, mungkin saya sudah jadi orang yang hari ini tidak ada nilainya. Di tengah suami saya yang menyakiti saya pasti balas. Saya pasti mungkin bisa balas, saya nggak peduli kalau balas ya. Saya mungkin bisa ambil suaminya orang, saya bisa selingkuh, atau saya bisa cerai, atau saya bisa hari ini melakukan banyak hal. Tapi ketika saya hari ini mengizinkan Tuhan untuk berjalan di depan, untuk Dia berperang atas setiap masalah saya, dan Tuhan mengaruniakan keamanan buat rumah tangga saya. Amin. Amin. Yang kedua, Tuhan itu pasti menepati janjinya. Itu tadi, Tuhan tidak akan pernah hari ini tidak menepati janjinya, ya. Dia selain mengaruniakan keamanan, dan firman Tuhan berkata, mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka. Apa yang dijanjikan Tuhan hari-hari ini, di tengah keadaanmu yang sulit, Dia pasti genapi. Karena Dia yang berperang. Saya pernah tahu enggak? Kalau saya selalu ngomong gini, Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Walaupun kenyataannya 12 tahun saya hidup dipisahkan oleh manusia, saudara. Tapi saya terlalu percaya bahwa pada akhirnya Tuhan pasti memulihkan segala sesuatunya, pasti indah. Kalau saya yang berperang gak akan bisa pulih. Tapi kalau Tuhan yang berperang, pada akhirnya saya pasti menikmati keamanan, janji, dan yang terakhir Tuhan pasti mengalahkan musuh-musuhmu. Hari ini musuhmu keuanganmu yang jadi raksasamu, percayalah kalau Dia berperang, keuanganmu yang minus-minus hari ini akan dibawa surplus, saudara. Karena kehendak Tuhan, janjinya Dia pasti memberkati orang benar. Enggak mungkin orang benar enggak diberkati. Firman Tuhan berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar itu diberkati, susah payah tidak akan menambahi. Berarti aman enggak, saudara? Aman. Sudah aman, yang hilang digantikan oleh berkat, bukan berkatnya iblis lagi, tapi berkatnya Tuhan. Amin. Yang terakhir, yuk pemain musik bisa siap-siap ya.
Tuhan akan mendukung kita sebagai anaknya. Hari ini kita percaya bahwa kita buka dulu Ulangan 2 ayat 7, kita baca ya. Jangan pernah menyerah saudara. Yuk kita sebagai anak Tuhan miliki mental, apalagi ini memperingati hari kemerdekaan. Saudara dan saya sudah dibayar lunas. Saudara sungguh-sungguh jadi orang yang sudah dimerdekakan. Itu sebabnya kita semua, kalau kita tahu bahwa kita sudah dimerdekakan, berarti kita semua pasti menikmati hari esok. Hari esoknya masa depannya suram enggak? Orang merdeka itu enggak mungkin masa depannya suram. Orang yang merdeka itu pasti punya masa depan yang penuh pengharapan dan penuh kebahagiaan. Amin. Yuk baca Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Siapa yang lagi ngalami padang gurun yang besar? Siapa yang lagi ngalami padang gurun yang membuat saudara berkata gini, aduh Tuhan tidak kuat Tuhan, panas Tuhan, capek. Banyak orang yang sudah capek loh hari ini. Banyak orang yang sudah lelah. Banyak orang yang sudah tawar hati. Makanya Tuhan berkata, aku ini tetap Tuhan Allahmu mendukung engkau sebagai seorang anak. Yaitu aku akan memberkati engkau. Aku memperhatikan perjalananmu yang besar di padang gurun. 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ini janjinya luar biasa. Engkau tidak kekurangan apapun. Luar biasa. Waktu saya baca firman ini, Tuhan bilang gini, Eli, apakah cinta suamimu yang sampai melihat engkau sepertinya dia sudah tidak ada rasa, bahkan dia merasa terlihat bahagia dengan wanita itu? Jujur ya, saya dulu sempat berkata sama Tuhan, secara apa yang saya lihat, saya melihat kehidupan suami saya bahagia loh dengan wanita ini. Saya melihat bagaimana mereka memposting ya. Dulu saya berpikir suami saya memang kepingin punya anak laki, saudara. Saya punya anak laki cuma 1. Dan waktu saya melihat bagaimana ketika dia dengan wanita ini, dia punya anak laki 2. Kalau saudara lihat foto family suami saya wanita ini dengan 2 anak ya, kalau waktu anaknya ulang tahun, terlihat di depan saya mereka happy family saudara. Dan saya sempat ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kan suami saya sudah ngomong dia gak cinta lagi sama saya, dia gak ada rasa, tapi suami saya bilang sama wanita ini dia cinta. Dia sangat cinta sama wanita ini dan dia sudah berikan suami saya 2 anak. Saya cuma berpikir kehidupannya bahagia, boleh enggak saya mundur Tuhan? Saya mikir orang kan bisa pilih kehidupan ya. Banyak orang bilang gini, orang cerai banyak. Enggak selamanya orang cerai itu hidupnya kandas. Ada yang dapat suami jauh lebih baik loh. Buat apa kamu bertahan dengan sesuatu yang terlihat sulit untuk dipertahankan? Dan pada waktu itu ketika saya merenung firman ini, Tuhan itu jelas berkata buat hidup saya, Eli, aku sebagai Tuhan Allahmu, aku akan memberkati pekerjaan tangan orang benar. Selama engkau jadi orang benar, tidak akan pernah aku meninggalkan apa yang kau kerjakan dalam hidupmu. Ketika engkau menabur bercucuran air mata, engkau berani bayar harga setia sementara suamimu sudah tidak cinta sama kamu, tapi engkau tetap memilih setia sebagai seorang istri. Aku akan berkati engkau. Dan Tuhan berkata, aku tetap menyertai engkau dalam perjalananmu. Di tengah engkau dicuekin, tidak dicintai, engkau merasa bahwa hidupmu seperti aib, padang gurunmu besar.
Aku tahu engkau melewati ini dengan engkau sering berkata, jujur, Tuhan yang tahu hati saya. Saya sering ngomong capek Tuhan. Capek Tuhan. Tiap kali saya berusaha bangkit, yang saya lihat keadaan saya makin parah. Keadaan saya makin hancur-hancuran dan saya berkata, Tuhan, capek, padang gurun saya tidak seperti orang lain. Orang lain ngalami padang gurun, bertahan karena nggak punya anak. Saya sudah punya anak, suami saya Tuhan. Sulit. Padang gurun saya besar. Tapi Tuhan berkata, engkau tahu, aku tidak pernah menyertai wanita yang ngambil suamimu. Sekalipun terlihat dia bahagia, hari ini dia dicintai suamimu, dia diajak ke luar negeri jalan-jalan, sementara engkau gak pernah diajak berdua. Aku tahu. Tapi yang perlu engkau tahu hari ini, aku ada di pihakmu. Aku gak pernah sertai orang yang berdosa. Kalau aku menyertai engkau, janjiku Tuhan berkata, engkau tidak akan kekurangan apapun di depan. Dan Tuhan berkata, ketika aku berkata engkau tidak kekurangan apapun, itu berarti kasih suamimu yang hilang bertahun-tahun, aku akan mengembalikan lipat dan kau tidak ada kerugian sedikit pun. Apakah dengan 2 anak itu membuat engkau berkecil hati? Apakah 2 anak itu punya kuasa seolah-olah engkau menidurkan kuasa Tuhan? Seolah-olah Tuhan itu tidak berkuasa hanya karena suamimu tidak cinta, suamimu punya 2 anak. Apakah itu saudara? Jujur, hari ini apa yang menjadi padang gurunmu yang besar sampai engkau berkata, mana mungkin Tuhan? Capek Tuhan. Mungkin hutangmu besar, mungkin sudah asetmu satu persatu dijual hari ini, dan kau berkata, aku dah lihat hari esok Tuhan. Berarti hari ini engkau salah memandang Tuhan. Engkau hari ini sedang mengecilkan Tuhan ini tadi loh. Kalau dia mendukung saudara sebagai anak, dia itu tahu, saudara tahu, kalau saudara bayangin firman ini, Tuhan tuh Bapak bilang gini, nak, ayo, kamu semangat. Jangan hanya karena masalah hutangmu, masalah suamimu, engkau tutup hari esokmu bersama aku. Tuhan tuh lagi seperti ini loh hari-hari ini. Dia sebagai bapak, dia dukung anaknya. Mungkin bapak yang baik tidak akan berikan langsung. Anaknya minta roti, dia tidak akan beri batu saudara. Tapi kalau hari ini diberi batu cepat, nanti jadi batu sandungan. Dia cuman hari ini berteriak di hadapan saudara, nak, ayo nak, bangkit nak, semangat, berjalan bersama aku ini memberkati engkau dalam setiap apa yang dikerjakan tanganmu, aku pasti buat berhasil. Ini loh saudara, ayat ini membuat saya bangkit saudara. Firman ini membuat saya berkata hari itu, saya bilang gini, oke. Setiap ada keadaan buruk, saya selalu berkata di depan diri saya sendiri, ayo, kuat-kuatan wanita tobat, iblis di pihakmu, Tuhan di pihakku, siapa nanti akhirnya yang akan keluar lebih dari pemenang. Amin saudara, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara tahu hari ini dia sebagai bapak yang baik, dia pasti dukung anak-anaknya. Tidak ada orang tua anaknya walaupun salah, anaknya bakal dihajar habis-habisan sampai mati. Tidak ada saudara. Kalaupun saudara gagal berulang kali, dia itu tetap berkata buat saudara, nak, aku itu sayang kamu, aku itu cinta, aku itu tidak pernah tinggalkan kamu. Ayo, ini masa depanmu ini luar biasa. Aku itu sudah siapkan hari esokmu penuh kebahagiaan, penuh pengharapan. Tapi aku mau hari ini engkau bangkit. 3 hal.
yang Tuhan mau. Yuk, PowerPoint yang terakhir. Hari ini dia sudah perhatikan, berkati, dia jamin. Itu yang membuat saudara tidak usah takut. Yuk, ini yang perlu saudara lakukan hari-hari ini. Jangan takut, jangan gemetar, jangan menyerah di masa-masa akhir zaman. Mau masalahmu sebesar raksasa sekalipun, terlihat ombaknya begitu besar, akan menggulung hidupmu, akan menggulung keuanganmu, rumah tanggamu. Pesan Tuhan siang ini, jangan takut, jangan gemetar, jangan pernah menyerah. Amin. Amin saudara. Kita percaya, yuk bangkit berdiri. Kita percaya kita semua akan menikmati yang namanya berkat. Ya, Tuhan sedang memperhatikan dan Tuhan menjamin. Yang tadi bagaimana Tuhan berperang. Kalau Tuhan berperang, tenang aja. Dia mengaruniakan keamanan. Dia pasti tepati janjinya. Kita semua pasti menikmati negeri yang berlimpah susu madunya. Dan yang ketiga, dia pasti mengalahkan musuh. Amin. Dia sudah sediakan apa? Berjalan di depan kemenangan. Masa depan yang terbaik buat saudara dan anak-anak saudara. Dan dia sediakan kebahagiaan selamanya. Amin. Saudara percaya pulang dari tempat ini tidak ada yang kecil hati. Jangan sampai hutangmu itu menutup hari esok loh saudara. Iblis selalu berusaha lemparkan hutangmu, suamimu, masalahmu. Supaya apa? Supaya saudara tidak menikmati hari esok. Iblis itu maunya saudara dan saya nikmati hari esok bersama iblis. Maut, api kekal selamanya. Tapi Tuhan berkata, aku mau engkau lihat hari esok. Jangan lihat faktamu yang hari ini. Semua yang buruk bisa terjadi. Tapi ingat loh ya, aku berjalan loh di depanmu. Aku berjalan untuk berperang bersama engkau. Dan aku mendukung engkau sebagai anak-anakku. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu setiap beban hidup. Bahkan Tuhan berkata siang ini, aku tahu engkau sedang jalani padang gurun yang besar. Melewati padang gurun aja engkau rasanya sudah capek. Tapi ini padang gurunnya besar saudara. Kita mungkin menghadapi padang gurun yang besar. Menurut kekuatanmu, banyak orang berkata capek Tuhan, tidak kuat Tuhan, tidak sanggup Tuhan. Tapi percayalah, firman ini buat saudara dan saya. Dia berkata engkau pasti kuat. Engkau tidak kuat. Kenapa? Karena aku Tuhan Allahmu, bukan berjalan di belakangmu. Aku ini berjalan di depanmu, bukan hanya lipat tangan, tapi aku sedang berperang. Dan aku mendukung engkau. Engkau harus lihat, engkau harus masuk ke tanah perjanjian yang sudah aku sediakan. Aku mendukung engkau seperti seorang anak. Bahkan aku sangat mengasihi anak-anakku yang ada di padang gurun. Aku mau bawa engkau keluar dari padang gurun, masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Seperti Israel yang Tuhan sudah persiapkan hari ini buat saudara dan saya. Saudara adalah Israel rohani yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk menikmati hari esok. Itu sebabnya siang ini saudara yang punya beban, saya merasakan bahwa saudara yang ingin didoakan, saudara boleh angkat tangan. Saudara yang sedang mengalami padang gurun yang besar, saudara tidak perlu malu, tidak perlu lihat kanan kiri. Ini waktunya pengakuan saudara. Yang lagi mengalami padang gurun yang besar, saudara boleh angkat tangan. Yuk kita mau doa sepakat. Kita percaya bahwa doa sepakat, doa orang benar itu besar kuasanya. Ketika saudara berkata, aku sudah rasanya tidak sanggup melewati padang gurun yang besar, maka siang ini Tuhan yang akan ambil alih. Dia akan angkat semua beban hidup saudara. Sekalipun Tuhan berkata, nak, engkau tetap harus melanjutkan perjalananmu. Karena
yang di depan itu perlu perjalanan, bukan yang instan, tapi ada proses waktu Tuhan. Selama engkau menjalani padang gurun yang besar, engkau pasti kuat. Kami melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas Tuhan. Kami melihat betapa Tuhan yang baik. Engkau sedang ambil alih satu persatu setiap tangan yang terangkat ke atas. Baik itu masalah keuangan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, keadaan pekerjaan, sulitnya untuk mendapat pekerjaan hari-hari ini, bagaimana keadaan yang tersulit mereka alami hari-hari ini. Kami berdoa buat masalah-masalah yang mereka sedang alami juga padang gurun dalam rumah tangga mereka. Hari-hari ini mereka melihat bagaimana rumah tangga yang sedang digoncang besar-besaran. Bahkan vonis dokter, ada orang yang datang ke tempat ini divonis dokter tiba-tiba penyakit yang tidak pernah dipikir-pikir. Siang ini Tuhan berkata, aku adalah Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Engkau tidak perlu takut, sekalipun banyak intimidasi yang berkata hidupmu bakal hancur, hidupmu bakal terpuruk, hidupmu akan mengalami titik di mana engkau tidak akan pernah punya jalan keluar. Tapi siang ini Tuhan berkata, kita mau berdoa sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Semua masalah tangan-tangan yang terangkat ini Bapa, kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, doa orang benar besar kuasanya. Kami percaya yang mengalami masalah keuangan, Tuhan berkati setiap usaha yang lagi merosot di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lagi mengalami PHK, kami percaya Tuhan sudah sediakan pengganti pekerjaan yang baik, karena hari esok yang Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Yang masalah rumah tangga, kami percaya Tuhan Engkau sudah pulihkan, Engkau ubah pasangan-pasangan hidup kami Bapa. Yang alami sakit siang ini oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah melihat semua tangan yang terangkat, dan kami terima kemenangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang sudah melayani di tempat ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Bapa, terpuji namamu Bapa. Kalau sebentar kami mau beri yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.